Assalamualaikum, salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Mardiatun, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Luwu Timur dalam koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pada koneksi antar materi kali ini ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apakah kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran dari modul-modul sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Secara keseluruhan, pembelajaran sosial emosional meningkatkan kemampuan pemimpin pembelajaran dalam menciptakan lingkungan belajar yang holistik, di mana perkembangan akademik dan emosional siswa berjalan seimbang. Berikut uraiannya. Pada aspek pengetahuan, setelah mempelajari social emotional learning, pemimpin pembelajaran memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya mengembangkan aspek sosial dan emosional siswa. Mereka lebih memahami konsep-konsep utama seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan hubungan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengetahuan ini membantu pemimpin pembelajaran merancang lingkungan kelas yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Untuk aspek keterampilan, pemimpin pembelajaran mengembangkan keterampilan dalam membimbing siswa untuk lebih mengenal diri mereka sendiri, mengelola emosi, serta membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Mereka juga mampu menerapkan strategi pengajaran yang memperkuat keterlibatan siswa dalam interaksi sosial yang konstruktif, baik melalui diskusi, kerja kelompok, maupun kegiatan refleksi diri. Selain itu, keterampilan manajemen kelas yang lebih efektif juga terbentuk, dengan fokus pada penciptaan suasana belajar yang inklusif dan empatik. Di aspek sikap pemimpin pembelajaran cenderung menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan emosional siswa. Mereka lebih terbuka terhadap keragaman latar belakang sosial dan emosional siswa, serta menunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Pemimpin pembelajaran juga lebih cenderung untuk mendukung dan memodelkan perilaku yang positif, seperti resolusi konflik yang sehat, komunikasi yang asertif, dan sikap saling menghargai di antara siswa. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran dari modul-modul sebelumnya? Pada modul 1.1 dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial emosional dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada modul 1.2, dengan nilai dan peran guru penggerak memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid melalui nilai dan peran yang diampu, guru penggerak dapat menciptakan well-being dalam lingkungan sekolah. Kaitannya dengan modul 1.3, dengan visi prakarsa perubahan melalui PSE dan pendekatan EI Bagja, kita mampu untuk menggali nilai-nilai positif dalam diri siswa. Nilai-nilai positif tersebut dapat kita jadikan sebuah visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya sekolah.
Pelaksanaan visi tersebut akan terwujud melalui pembelajaran sosial emosional yang kita laksanakan, sehingga akan membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan modul 1.4, dengan budaya positif, melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga akan mendukung penciptaan budaya-budaya positif di kelas atau di sekolah. Ketika budaya-budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila pun akan terwujud. Kaitan dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar murid, baik kesiapan, minat, ataupun profil atau gaya belajar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penerapan kompetensi sosial dan emosional, karena jika dua hal ini dapat diterapkan dengan baik, maka murid akan dapat mengikuti pembelajaran secara antusias dan maksimal, karena baik emosi, sosial, dan kebutuhan murid sudah dipenuhi sebelum pembelajaran. Terdapat 3 pertanyaan lanjutan, yaitu: yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional akan terbentuk dengan sendirinya melalui pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya fokus pada penyampaian materi saya. Kedua, setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari pentingnya penerapan 5 kompetensi sosial emosional pada murid guna untuk menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Yang ketiga, berkaitan dengan soal nomor 2, perubahan yang akan saya lakukan di kelas dan di sekolah bagi siswa dan rekan sejawat antara lain: untuk siswa, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan kecerdasan emosional dengan 5 kompetensi sosial emosional, dengan mengembangkan kompetensi sosial emosional baik yang tersurat dalam perangkat pembelajaran maupun praktek langsung kepada murid melalui integrasi pembelajaran dan kegiatan eksplisit lainnya. Ada 3 hal yang mendasar yang itu penting untuk saya pelajari. Di antaranya adalah: yang pertama, menerapkan 5 keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal yang penting yang kedua adalah saya akan menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Misalnya, pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi kali ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.